teman-teman ada yang ingin bertanya, mungkin yang tadi belum ada pertanyaan, sekarang sudah mulai terbesit pertanyaan-pertanyaan yang pengen diajukan ke Bu Koni. Ada yang nanya tadi dari siapa? Kak Ersa. Oke, silakan Kak Ersa. Kejadian yang di Brunei gitu, bakar bendera itu jadi kepo. Sekarang hubungannya sama beliau gimana, sama Brunei gimana? Kalau saya flashback, dan mungkin dia juga akan flashback, dia akan akhirnya akui bahwa saya perempuan kuat. Itu aja yang paling penting, bahwa saya nggak mati dia gitu. Spiritnya. Untuk menjadi perempuan kuat itu tipsnya apa ya Bunda? Sebab perempuan itu kan selalu rapuh dengan perasaannya. Jadi bagaimana supaya perempuan itu bisa seimbang antara logika dengan rasanya? Pertanyaan menarik Mbak Ika, dan kalau saya ditanya begitu mungkin yang saya harus jawab, saya tuh bersyukur saya punya orang tua dengan dua sisi yang berbeda tadi. Tadi sisi logika, jadi ayah saya tuh setiap apa-apa, kamu pakai logika dong gitu. Apa pakai logika? Karena dia ITB dosen gitu kan. Kemudian kepala badan reaktor nuklir gitu, coba bayangin aja gitu kan. Jadi apa logika? Tapi ketika ke mami, ya mami dengan kristalnya, dengan kartu tarotnya, dengan apapun itu gitu, ya akhirnya mungkin saya terbelah di situ. Dan ya saatnya saya, jadi saya tuh menarik Mbak, ketika pusing pertama nih Mbak, ada masalah, lari ke mami, mam coba kita buka kartu. Kita buka kartu Mbak, buka kartu tarot, ngeramal apapun kan, mami bilang begini, udah. Jeda berapa lama, nah baru saya adjust lagi, saya pikir kalau menurut Papa logika dipasang gitu. Ya udah, jadi itu mungkin lebih kepada menggunakan, saya nggak bilang bahwa harus ada yang dilempar, karena dua-dua itu baik Pak buat manusia ya, untuk guidance tuh istilahnya ada lampu gitu, ada obor. Jadi kita pegang dua, kalau lentaranya mati ada obor, kalau lentera mati ada obor, gitu aja Mbak. Jadi dua-duanya mesti dipakai tapi seimbang. Kayaknya gitu aja Mbak Ika. Ya, terima kasih Bunda. Terima kasih. Jadi intinya lebih menyeimbangkan antara logika dan perasaan ya Bu Koni ya? Atau menggunakannya pada saat yang tepat. Jadi ketika kita harus menggunakan logika, jangan pakai perasaan. Atau ketika kita menggunakan perasaan, jangan pakai logika. Tapi kadang-kadang suka ketukar gitu kan Bu, kayak misalnya kita lagi misalnya kita lagi bersedih, tapi kita harus berlogika, tapi kita nggak bisa mengendalikan rasa sedih itu. Nah makanya kalau saya biarin dulu Mbak, satu babak per babak. Misalnya tadi saya bilang kan, waktu TV One tadi, saya nangis aja dulu, wah nangis guling-guling deh Mbak, kalau bisa dibilang jerit-jerit. Oke? Tapi udah gitu, oke, sekarang udah mesti kesana, switch strut gitu kan, udah saya switch aja. Nah begitu selesai perform, wah udah ya kayak yang iya gitu kan, ngomong defense, ngomong dandor gitu, TV loh, live kan. Terus setelah itu, ya udah, sekarang boleh nangis lagi. Jadi yang jangan sampai itu saya di tengah TV tuh tangis gitu kan, nggak bener Pak, itu kan ruin my reputation juga, itu yang nggak boleh terjadi. Tapi gini, ini dikasih nih ya buat para cowok-cowok, terutama Mas Bara nih, ada playboy ya. Terutama Mas Bara. Sebenarnya perempuan itu kalau lihat kekuatannya tuh bangkit pada saat apa coba? Katanya ya, ketika dia berani merubah rambutnya. Itu semboyannya Coco Chanel, Mbak. Itu Coco Chanel bilang ketika seorang perempuan merubah rambut, hati-hati. Direction hidupnya itu berubah. Betul lah? Karena dia kan betul-betul menganggap mahkota itu rambutnya segalanya. Jadi kalau dia akan mengambil satu jalan pintas, pasti dia potong rambut. Atau merubah gaya rambut lah. Dan kayaknya itu terjadi dalam hidup saya beberapa kali. Gue Mas Bara, jadi bukan cuma COVID nih, gue ada sesuatu kayaknya. Ketawa. Enggak, kamu usah di luar aku adalah peluru, boleh? Boleh, silakan. Oke, saya mau minta pandangan Bunda Koni mengenai COVID-19 ini apa? Ciptaan Tuhan kah atau create by human? Kita lihat aja Mbak ya. Pertama kalau dari faktor non-humannya itu sudah diteliti dari IPB dan juga laboratorium di Jepang jauh sebelum ini terjadi. Jadi memang ada beberapa kelelawar yang saya tahu tuh meng-carrier jenis corona COVID, serinya tuh saya lupa ya. Ada gamma sama apa? Ada serinya. Cuman bahwa itu kemudian bisa dikembangkan untuk melakukan sesuatu tindakan untuk perang dari perang CBRNA itu juga mungkin terjadi
Karena menariknya begini, 2003 seorang peneliti namanya Ann Taylor, dia sudah sampaikan di 2020 sampai 2023 umat manusia tuh harus bersiap-siap kepada biological war. Dia nyatakan itu di 2003 Mbak, 17 tahun setelahnya kejadian, tepat. Susah untuk kita bilang bahwa ini nggak direkayasa, kan betul nggak? Ya kan seorang cenayang bisa aja dia cenayang, tapi ketika itu menjadi bukti nyata dan orang terkena dampaknya, ya mungkin dia sudah baca gejala di laboratorium mana melakukan apa. Nah jadi kalau dibilang antara buatan atau bukan, dua-duanya Mas Bara. Setahu saya dari penelitian di IPB dengan Jepang itu memang ada, memang beberapa kelelawar tuh carrier dari jenis virus itu. Tapi kemudian menjadi seperti hari ini, ya kita bisa lihat aja nanti apakah itu betul dibuat, karena memang ada penelitian menyatakan di 2003 era 2020 sampai 2000 sekian itu akan terjadi era perang chemical, biological, era uraniologi, nuklir dan eksplosif. Dalam konteks zaman sekarang lebih berbahaya mana Bunda? Yang berbau biologis apa berbau nuklir? Udah pasti ini biologis. Biologis itu sebenarnya murah banget ya Mas Bara. Kalau kita mau lihat gini, kalau gambar komparasikannya, untuk menjadikan sebuah perang menggunakan nuklir power itu sekitar $600 ya per kilometer persegi. $1. Jadi dia murah banget. Disebut ya $1 saja. Jadi dia disebut nuklir bom untuk orang-orang miskin. Karena mudah sekali melakukannya dan dikhawatirkan itu dilakukan oleh teroris atau radikalis atau yang hal-hal berbau demikian. Kenapa? Karena itu nggak bisa dideteksi oleh anjing kah, oleh alat kah, oleh apapun. Kedua, si carriernya itu nggak usah alat, manusia sendiri bisa. Jadi saya ini bisa menggunakan sesuatu untuk masuk ke sana untuk destroy satu daerah. Sebenarnya kalau bicara pertahanan ini kan nggak cuma alat, Mas. Kita bicara training, bicara personil, bicara infrastruktur, bicara doktrin, bicara logistik, bicara organization dari tentaranya sendiri, bicara tentang apa lagi ya, ya tadi udah saya sampaikan semua aja, infrastrukturnya gitu. Jadi nggak cuman anggaran pertahanan diperlukan untuk beli F-35 misalnya, nggak semacam itu. F-35 itu harus jelas. Kenapa beli F-35? Doktrin kita berubah nggak? Karena kalau doktrinnya nggak ikuti alat atau alatnya ikuti doktrin yang nggak nyambung gitu. Nah menurut saya kita tuh masih banyak hal terdorong tidak berdasarkan doktrin yang kuat. Misalnya tadi kan, saya kan orang yang misalnya anti ketika Menhan mau membeli Typhoon misalnya. Karena atau F-35 mungkin sekarang karena pulang dari Amerika. Negara nih sangat amat ini ya, penting banget berarti ya. Maksudnya selama ini orang kan nganggepnya kayak nggak peduli gitu. Tapi ternyata ini sangat penting ya Bu? Sangat Mbak, makanya saya bilang kita tuh terlalu take it for granted terhadap tentara kita. Dari cara kita memperlakukan tentara aja hari ini, dari jumlahnya aja, ya kan? Ini nggak mungkin bahwa Indonesia dengan sebesar ini. Di buku saya itu dua buku saya tulis tentang itu di PN Indonesia dan postur pertahanan TNI Ideal, itu adalah buku yang jadi kitab suci lah di semua sesko. Saya nyatakan sebenarnya tentara Indonesia itu harusnya setidaknya 1,9 juta. Itu nggak terjadi kan? Ini buku saya yang di PN Indonesia dan ini buku saya yang pertahanan negara dan postur TNI Ideal. Ini menjadi semacam kitab suci kalau di sesko TNI dan sesko angkatan. Dan kalau yang ini menjadi acuan di Amerika Serikat karena saya waktu launching di NDU National Defense University dan dikala itu saya launching karena orang Indonesia itu tidak kenal tentaranya. Yang menulis tentang tentara kita, Kopassus kita dan lainnya itu orang asing. Yang melihatnya juga dari segi kacamata prejudis gitu. Dan memecah-belahkan antara ABRI misalnya dengan Soeharto tuh kayaknya dicampur adukan. Menurut saya padahal itu dua hal bisa. Nah, buku saya ini kenapa akhirnya di launching di Amerika Serikat dan waktu itu didorongnya oleh Bu emisi besar-besaran, itu akan membuat aturan hutan kita itu punya mereka. Jadi kalau kita salah mengelola hutan, mereka bisa melakukan sesuatu atas nama menyelamatkan hutan. Itu kan bentuk-bentuk kolonialisasi baru. Dia yang hutannya kita gitu, tapi dia mau masuk. Nah, negara yang bertahan kuat nggak mau meratifikasi itu adalah kita, kemudian Cina, kemudian Brasil. Dan ada dua negara lain saya lupa kemarin Bu Menteri KLH bilang. Intinya adalah, makanya kalau kita mau memusuhi orang atau memusuhi negara lain, lihat dulu di latar belakangnya juga. Karena kalau kita musuhi Cina misalnya, saat bersamaan kita sedang perlu Cina karena untuk menghadapi tadi kejahatan dengan mengatasnamakan hutan milik internasional. Jadi it's very kompleks, nggak bisa lihat sepotong-sepotong.
Dan yang paling penting kalau memang kita mempertahankan posisi non alignment kita atau apa sih non block kita, ya pilihan cuma kita betul-betul harus kuat, harus mampu secara sendiri mandiri. Nah ini akan berbenturan suatu hari karena kita ini melihat negara maju pun punya aliansi. Amerika punya aliansi Australia, kemudian Five Commonwealth Arrangement beberapa country gitu kan. Demikian juga Cina punya Rusia gitu kerjasama. Nah Indonesia ini agak aneh, nggak punya anggaran pertahanan, equipmentnya masih bingung gitu mencari, nggak boleh juga punya aliansi atau fakta pertahanan. Jadi kita akan sangat susah. Dan kecuali nanti kita punya kemampuan untuk atau keinginan kuat untuk berubah. Secara spesifik, Mom, kira-kira apa saja poin-poin penting substansial atau gagasan-gagasan di bidang pertahanan yang secara khusus Bunda Koni sampai kepada 01 RI? Yang saya ingin sampaikan cuma begini, kita tuh punya Presiden Jokowi ini saya harus kita sangat syukuri karena setelah Bung Karno tuh nggak pernah kita punya presiden yang outward defense, yang berpikir pertahanan itu ke arah keluar, kita harus menjaganya dari batas terjauh. Kalau kita itu lakukan itu dengan Bung Karno tahun 60 ya, kita masih baru merdeka. Buat saya Pak Jokowi itu punya mimpi besar. 2014 sudah dia sampaikan ingin mewujudkan negara poros tadi. Kemudian dilakukan untuk sipilnya, yaitu tadi konektivitas, kemudian pelabuhan dibangun, bandara dibuka. Tapi itu kan untuk sipil. Untuk militernya kita jelas harus membangun kekuatan kawasan, kemudian kekuatan di luar samudera. Dan ini mahal sekali. Mahal sekali dalam arti kalau kita mau provide sendiri, atau mahal sekali dalam arti kita harus merubah kebijakan politik. Tapi pilihannya harus dilakukan segera, karena nggak mungkin kita bisa survive di tengah tantangan perang modern hari ini jika kita tidak kuat secara mandiri tadi, atau kita dengan keterbatasan menjadi kuat tidak beraliansi dengan negara lain. Karena dunia ini ternyata dalam pertemuan saya di Bratislava dengan General Albright 2018, General Albright menyampaikan dunia itu sebenarnya dibagi dua aja kok, coalition of the willing, Amerika dan aliansi dan kawan-kawan. Di luar itu ya kamu coalition of the non-willing, berarti karena bukan you are against us. Nah ini kan nggak terucap, tapi semua benturan-benturan terjadi itu adalah bentuk dari bagian dunia antara coalition of the willing dan coalition of the non-willing. Nah Indonesia tuh harus, nggak, menurut saya kalau nggak menjadi negara mandiri dan kuat agak susah dia memegang kendali dua ini. Jadi ya pilihannya agak berat, tapi memang itu saya rasa sedikit atau banyak, cepat atau lambat pasti kita harus pasti. Kecuali kita bisa melakukan revolusioner on defense budget. Seperti Bung Karno. Bung Karno itu punya anggaran pertahanan buat Indonesia itu 29% GDP, Mbak, tahun 60. Hari ini anggaran pertahanan kita cuma 1,1, 1,2. 28% mesti kita kejar.